Oke, halo guys, balik lagi sama aku Zizi Dan Mutiara di podcast Suara 8. Nah, kali ini kita itu ada di segmen Charlie, cakap bareng Ali. Nah, ini kita udah kedatangan tamu ya. aku kenal sih, tapi kayaknya penontonnya ini belum kenal Ya, sih. kenapa nggak kita langsung kenalan aja deh ya? Iya, langsung kenal aja ya. Iya. Ini ada siapa nih kak? Di sini ada Ari, panggil aja Ari. Ari, Ari aja. Iya. Ari, Mas Ari. Terus sekarang kegiatannya apa? Umur boleh, tanggal lahir kalian, nomor. Ah, nomor HP, siapa tahu ada yang Sebenarnya tertarik boleh ya kan? sih, cuman nanti aja. Ya. Oh, Oke. Oke. Kalau sekarang sih kegiatannya cuman kerja sama kuliah. Selain itu mungkin ya ngerjain project-project kecil gitu. Terus kalau mau tanya umurnya ya boleh tahu deh, 20 tahun. Masih muda. Jadi saya lulusan di sini tahun 2019. Oh, 1 tahun di atas saya di atasku. Oh, kamu kelas 12? Ya ini aku kelas 12. Oh, kasihan ya. Kasian. Corona ya, gara-gara. Iya sih. Nah, ini tadi bilangnya lagi sibuk kuliah sama kerja. Nah, kuliahnya di mana? Kerjanya apa ini? Kalau kuliahnya sendiri, aku ngambil teknik informatika S1 di Unisbank, tapi untuk kelas sore. Kalau kerjanya sendiri, bisa dibilang saya kerja di Undip sebagai staf IT-nya dan sysadminnya, gitu. Oh, loh, Itu kerjanya ngapain tuh? Loh, belum tahu? Belum tahu. Aduh, beritahu dong. Intinya kalau kalian udah jadi staf IT itu, kalian bisa disebut Superman. Oh, Superman, superhero aku dong. mau jadi Iron Man aja ya. Udahlah. Boleh tuh makan udading dulu. Iya. Oke. Oke, kalau bisa dibilang Superman itu sebenarnya di Indonesia ini masih tabu sekali yang namanya staff IT ya. Kalau misalnya orang nyebutnya staff IT, pasti kalian bisa semuanya yang berhubungan dengan listrik. Oh, kabel-kabel gitu. Misalnya remote rusak itu ngambil staff IT. Ah, Remote AC rusak juga ngambil staff IT. oh bilang gitu. Tapi lebih basicnya kita lebih ke seperti support komputer atau jaringan-jaringan atau aplikasi. Biasanya sih lebih ke jaringan sih kalau staff IT gitu. Oh, jaringan berarti tadi kan Mas Ari nggak nyebutin ya, berarti kalian seharusnya udah tahu lah kalau misalnya jaringan ini pasti lulusan dari jurusan TKJ. TKJ. Jurusanku Gitu. nih. Oh iya ya. Iya, jurusanku. Di spoiler. Iya sih ya Bapak. Nah, kalau tadi bilangnya jurusan TKJ, masuknya jaringan. Itu belajarnya gimana? Belajarnya apa aja nih biar bisa masuk ke sesuai pekerjaannya ini gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditanya belajarnya bagaimana, itu agak susah juga ya buat nemuin caranya. Karena kalau di bidang aplikasi misalnya kan kita bisa searching di Google, misalnya programnya apa, terus kita pakai bahasa apa. Cuman kalau untuk jaringan sendiri itu kayak lebih spesifik. Jadi misalnya kalian disuruh buat jaringan, tapi kalian harus bisa nentuin juga kayak merek alatnya apa. Soalnya setiap merek itu kalian harus belajar sendiri lagi. Kalau misalnya cara belajarnya dari mana, mungkin ya basicnya mungkin dari SMK sih. Dari SMK basicnya bagaimana, terus nanti selanjutnya dikembangin sendiri. Misalnya kalian kayak pengen magang di warnet gitu, itu boleh sebenarnya untuk ngasah sedikit basic jaringan sih boleh. Terus untuk komputer sendiri mungkin ya sekilas aja sih. Kayak kita punya komputer, kita nemuin trouble apa. Soalnya yang ditemuin di trouble di dunia kerja juga hampir beda tipis 11-12. Kayak misalnya mungkin komputernya tiba-tiba mati atau wordnya ngapain gitu, aplikasi nggak bisa dibuka, itu bisa beda tipis. Kalau server sendiri, oh ya saya juga kebetulan megang server di Undip ya. Nah itu kalau server sendiri mungkin bisa otodidak, cuman kalian harus punya alatnya juga. Misalnya kayak seperangkat alat komputernya. Soalnya nggak mungkin kalau kalian install server itu di HP. Itu nggak mungkin. Gitu. Oh gitu. Terus nih Kak, aku mau tanya. Kakak tuh
kenapa pada akhirnya bisa jadi itu administrasi jaringan ya? Ya kan? Jaringan ya, admin Iya, jaringan. kenapa akhirnya bisa jadi sejarahnya tuh gimana? Sebenarnya sejarahnya kayak saya dibawa sih sama tetangga saya, kebetulan dosen di Undip. Jadi kebetulan dosen saya juga tahu saya di sekolah gimana, dulu juga sempat nyari kerja kan, karena setelah selesai UN itu mungkin bulan Maret, nah itu bulan April tanggal 17 itu mungkin baru masuk kerja, soalnya lihat sebulan udah di kasur itu udah pegel semua jadinya, rebahan doang gitu. Iya sih. Nah, akhirnya diminta suruh ini dulu sih, buat magang dulu sih awalnya, magang di Undip sekitar mungkin 6 bulan. Nah, setelah jadi 6 bulan itu magang, diajarin sama leader. Kebetulan waktu 2020 ini leader saya itu udah keluar, udah jadi dosen. Akhirnya kampus mau nggak mau harus ngangkat saya jadi leader sama tenaga kontrak. Jadi gitu. Langsung jadi leader dong berarti ya. Oh Iya. wow. Wah, keren loh tuh. Jadi leadernya itu mungkin kayak project leader gitu ya. Jadi seperti ada masalah apa nanti kita yang mengalokasikan siapa nanti yang ngerjain. Tapi untuk sekarang ini mungkin masih saya sendiri sih, karena mungkin ya kekurangan orang juga gitu. Kamu ada ketertarikan gak buat kayak ngikutin jalannya Mas Ari? Aduh, aku tuh pengen sih. Pengen. Aku aja waktu magang kita sempat ketemuan ya kayak, aduh. Oh ketemunya di waktu magang. Iya, waktu aku mau daftar magang. Tapi kan karena pandemi ini ya udah nggak jadi. Gitu. Oh ya, ngomong-ngomong soal pandemi nih, susah atau enggak ini? Ada kayak halangan gitu mungkin? Sebenarnya kalau di staff IT sendiri kita lebih ke pekerjaan lapangan ya. Jadi ada trouble di lapangan. Tapi karena ada pandemi ini kan staff-staff lain juga ada yang namanya WFH, work from home. Iya. Oke. Nah, jadi mungkin tugas kita sedikit lebih ringan, cuman kita harus memantau juga kayak servernya bagaimana, apakah itu masih hidup atau stabil atau enggak dan gimana pun. Cuman kalau yang lebih pasti terkait masalah pandemi ini sih kerjaanku jadi lebih ringan sih. Gitu. Oh, ternyata ada efek bagusnya, ada efek positifnya buat Mas Ari ini. Mungkin beberapa dari jurusan lain ada yang kesusahan juga. Saya sebagai multimedia, jadi menurut saya pandemi kayak gini malah susah gitu. Kenapa, Mbak? Kok Kenapa bisa susah? kesusah? Karena kan saya tugasnya kan lebih kayak ngedesain, abis itu kayak kita harus ketemu orangnya langsung, kayak ngasih barangnya gitu lah. Susahnya itu di situ. Kadang kan nggak bisa kayak ketemu langsung. Social distancing juga kadang susah. Iya. Tapi karena ini udah ada kayak peraturan baru lah, kayak gitu udah. Gitu. Jadinya ya udah lumayan lah, nggak begitu susah saya. Aku kira ini ya, desain cuma butuh ruangan yang kosong buat berpikir jernih. Kayak misalnya dapat pesanan kan kita harus kesana gitu. Iya. Ya mungkin beberapa ada yang kayak pesanannya tuh kayak lewat nggak harus tatap muka. Cuma kan kalau misalnya kita kayak ngasihin barangnya juga kayak gitu. Iya. Lebih baik tatap muka langsung biar kenalan langsung tuh lah. Aduh, kenalan. Lebih profesional ya. Iya sih. Terus aku mau tanya lagi nih. Suka dukanya nih Kak, apa aja selama Kakak belajar di sini atau bahkan sampai lulus, sampai kerja, sampai jadi sekarang kayak gini tuh suka dukanya apa aja? Kalau suka duka sih mungkin mulai dari SMK aja dulu deh. Ya, Oke. iya sih. Ini sebenarnya suka dukanya 3 tahun sih. Oh iya 3 tahun. Duka saya itu saya nyesel 2 tahun bucin, sumpah. 2 tahun bucin nyesel. Kenapa coba? Ya soalnya daripada bucin kan bisa langsung magang ke Undip. Oh, emang ada efeknya kayak gitu? Ada. Wah ada ya. Oh, ada ternyata. Ada dong. Jadi mungkin kalau dukanya mungkin itu sih kayak lebih menunda karir demi sesuatu yang belum tahu. Oke, Itu oke, pesan oke. buat teman-teman itu ya, yang lain ya. Jangan bucin, oke? Pikirin masa depan dulu. Ini pesan-pesan buat adik kelas kalian. Kalau kalian masih bucin, apalagi pas SMK, Nah, itu siap-siap ya. Nggak tahu UN kalian atau praktek kalian, nggak tahu gitu. Loh, berarti dulu sewaktu SMK tuh gak bisa bagi waktu antara bucin sama belajar dong di sekolah. Ya sebenarnya bisa, cuman lebih
tertarik ke bucinya. Gitu. Nyesel ya sekarang. Ya, nyeselnya Itu gitu kan kalau sih. dukanya. Cuman kalau mungkin sukanya karena dulu zaman saya gurunya masih sangat muda-muda. Jadi kayak misalnya dulu ada yang namanya gurunya Pak Tito atau Pak Rahardi, sama juga ada Bu Wiji juga. Itu kan gurunya masih muda-muda, jadi kita kalau mengobrol sama mereka itu karena masih muda itu kita nggak sungkan. Oke. Kayak misalnya yang lebih tua seperti mungkin 45 tahun, 50 tahun itu mungkin aku udah kayak sungkan gitu. Udah kayak mending ngomong kayak gini bener apa enggak ya? Kayak gini bener. Kayak nggak enakan gitu. Nggak enak. Apa ya? Kayak gitu sih. Ada nggak nih guru yang buat kayak Mas Ari itu benar-benar terkesan sampai sekarang? Kalau sampai sekarang ada 2. Ada 2, siapa nih? Kayaknya wali kelasku disebut nih. Siapa coba? Siapa? Yang pertama sih gurunya udah pindah, namanya Pak Tito. Oh itu. Itu Pak Tito itu dulu kayak saya terinspirasi dari Pak Tito sih. Kayak ngajarnya kayak nggak ada nggak ada capeknya, terus juga ngajarnya itu have fun. Nggak langsung ke susu gitu nggak. Terus kalau yang kedua itu Bu Wiji sih. Kalau Bu Wiji ini Wali guru kelas kamu. Iya, bangga lah aku. itu kalau Bu Wiji ya memberikan kayak pelajaran hidup lah buat muridnya. Jadi kayak lebih termotivasi gitu ya. Ya termotivasi juga, tapi juga merubah sifat juga. Iya, soalnya banyak banget sih. Kalau misalnya diceritain suka dukanya di SMK 8 itu, wah, satu buku tebel segini tuh gak cukup. Oke, itu berarti ceritanya banyak nih. Ada nggak nih pengalaman yang di sekolah ini, yang di SMK ini masih teringat sampai sekarang nggak? Oh, ada banyak. Apa itu? Tapi yang aku sebutin itu mungkin cuma satu ya. Sebenarnya ada yang jurusan sama ada yang sekolah. Kalau yang jurusan itu dulu pernah mau nyoba ikut LKS dulu namanya. Iya. Cuman karena teman saya yang maju mungkin kayak ya udahlah itu dulu nanti. Cuman waktu materi SKS-nya udah dikasih, coba praktek di rumah sendiri ternyata bisa easy going. Jadi itu kayak lebih berkesan dalam pengalaman walaupun kita nggak ikut lombanya gitu. Oh gitu. Kalau yang dari sekolah sih mungkin ini sih waktu wisuda sih. Waktu wisuda. Jadi waktu wisuda itu kan memang ada beberapa orang yang belum bisa membayar biaya wisuda ya gitulah, kayak ngumpulin semua orang buat rapat bareng sama kepala sekolah. Dulu kepala sekolahnya kan Pak Lulu, masih Pak Lulu. Oh masih gitu. Pak Lulu ya dulu. Wah, apalagi nih? Oh, Apa ya? aku nih, buat aku aja tapi enggak. Sama buat yang tertarik sama jurusan TKJ atau belajar administrasi jaringan nih. Belajarnya apa aja sih, Kak? Dan kita tuh harus gimana ya buat mempelajari pelajaran kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya TKJ itu kan bisa global ya, bisa desain. Jadi TKJ itu kayak kita dibuild dari kita sendiri buat kita bisa menjalankan semua program. Kayak misalnya kalian pengen jadi konten kreator ya, kalian pakai Adobe Premiere dan lain-lain kan, otodidaknya harus dimainin juga kan. Nah, kalau misalnya kalian ingin di dunia kayak misalnya sysadmin, mungkin kalian harus jauh-jauh ya dari yang namanya ini tangkrimping sama RJ45 sama nyambung fiber. Iya, itu aku udah sempat belajar itu sih. Nah, mungkin anak-anak TKJ sekarang ya juga tahu lah rasanya ngerimping kabel gimana. Nah, kayaknya dia relate banget ya pasti. Ya pokoknya kalau misalnya menjadi sysadmin, tapi perlu digarisbawahi dulu, sysadmin itu mungkin tugasnya seperti lebih sedikit di lapangan, mungkin ada porsinya mungkin 70% di ruangan. Di ruangan itu seperti konfigurasi, ngoding dan lain-lain. Tapi kalau misalnya 30% sisanya itu di lapangan. Jadi kayak kalian di ruangan dulu konfigurasi dan lain-lain, tapi kalian di lapangan nanti hanya 30%. Kayak misalnya kalian ada trouble kabelnya kegeser dikit atau gimana, itu kan cuman sedikit. Kalau sysadmin ini lebih ke kalian konfigurasi alatnya sih. Oh gitu. Cuman untuk alatnya sendiri juga banyak bahasa pemrogramannya juga bahasa lain. Atau misalnya saya ambil contoh nih, kalau orang jaringan pasti tahu yang namanya Mikrotik sama Cisco. Nah,
Cisco aku tahu, Mikrotik belum. Nah, pokoknya dua merek itu mungkin bisa disebut kedua merek jaringan. Cuman kalian belum bisa gabungin kedua merek itu, misalnya kalian samain persepsinya. Jadi misalnya ini ada sebuah router, ingin ke ruangan ini, sebenarnya dua alat ini bisa tinggal kasih router merek apapun ke ruangan ini, cuman kalian pasti nggak tahu cara konfigurasinya kan, konfigurasi routernya. Jadi kalian harus belajar sendiri kayak bagaimana caranya konfigurasinya, bahasa apa yang dipakai. Jadi memang disebut staff jaringan itu lebih banyak baca sih, lebih banyak baca, lebih banyak praktek. Tapi buat adik-adik yang di luar mungkin alat yang recommended buat sekarang mungkin Mikrotik dulu, soalnya buat basic dulu kan. Soalnya juga kalian kayak ngejar sesuatu yang mahal itu gak bakal kesampaian juga. Jadi mending kalian mulai dari basic, kalian nyamannya pakai apa. Kalau misalnya uangnya cukup beli Cisco ya Cisco. Kalau misalnya cuma cukup buat Mikrotik ya Mikrotik aja, kayak didalami aja sih. Iya. Oh gitu. Oh. Oke, Mas Ari, ini ada motivasi gitu karena ini kan pandemi nih ya. Nah, yang magang ini anak-anak magang ini sekarang magang dari rumah, terus sekolahnya sekolah online, sekolah di rumah. Nah, ada nggak nih motivasi buat adik kelasnya Mas Ari nih untuk biar gimana caranya biar kita itu nggak terus-terusan bermalas-malasan di rumah, karena belajar ini kan penting, terutama buat yang kelas 12 nih, habis ini mau lulus, mau kuliah, mau kerja atau gimana gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita ini enggak istilahnya tidak menunda-nunda lah gitu. Gampang sih, mungkin bukan motivasi, cuman pesan aja sih. Kalau misalnya kalian masih nunda-nunda ya jangan sampai ini sih, jangan sampai itu kalian besoknya nyesel. Soalnya emang bener sih yang disebut nunda-nunda gitu emang nggak enak. Soalnya kayak kalian harus saja bisa belajar ini. Kayak tadi misalnya aku bucin 2 tahun itu aku harus bisa belajar ini. Cuman karena 2 tahun aku bucin jadinya nggak kesampaian ya. Kesampaian gitu. Wah. Ya, tapi sebenarnya alasannya bukan ke bucinnya sih, cuman waktunya dibagi aja. Jadi jangan semena-mena kayak kalian rebahan terus karena di rumah rebahan. Kalau misalnya di rumah ada paketan lebih atau apapun kan bisa browsing buat misalnya nyari materi atau apapun. Materi yang dimaksud ini materi yang kalian suka. Jadi jangan kayak misalnya materi TKJ kalian nggak suka jaringan tapi kalian nyarinya materi jaringan kayak gak nyambung gitu. Jadi kayak misalnya kalian sukanya lebih ke fotografi ya misalnya kita cari aja didalami gitu ya, sesuai dengan bakatnya masing-masing gitu kan. Soalnya banyak juga ya kayak kalian lulus misalnya TKJ bukan berarti kalian kerjanya besok juga harus sejalan. Kalian punya passion sendiri-sendiri. Jadi jangan tertutup sama hal baru. Kalau itu jangan tertutup sama hal baru, membagi waktu mungkin sama mungkin lebih disiplin aja sih. Walaupun aku belum bisa disiplin ya. Introspeksi diri juga ya kita ya semua gitu. Tapi aslinya juga disiplin itu juga susah sih. Iya, betul. Saya juga susah. Bukan susah lagi, mungkin kalau buat aku impossible. Tapi tetap berusaha kan? Sebenarnya berusaha itu iya, cuman lebih enak nggak berusaha sih. Gitu saya. Kok gitu sih? Ya soalnya gini, misalnya kita suruh disiplin nih. Itu aku nggak mungkin berangkat ke SMK pagi kalau sepatunya nggak dicat. Jadi kalau misalnya telat kan sepatunya suruh dicat, suruh lari simpang 5. Itu mungkin aku nggak bakal berangkat pagi kalau aku malas ngelakuin itu. Jadi aku ada kayak kalian harus disiplin itu. Mungkin ada yang orangnya mungkin kayak aku sih, kayak kalian harus ada tantangannya dulu ya. Misalnya kalau kalian nggak bangun pagi nanti bakal kayak giniin. Harus ada tantangannya dulu. Cuman kalau ingin disiplin dari diri sendiri sih, ya saran saya ya itu coba kayak punya rasa bersalah kalau kalian nggak melakukan sesuatu itu. Gitu. Itu ya pesan dari Mas Ari buat kita semua ya. Kamu ada yang mau tanya lagi nggak? Aku ada sih pertanyaan terakhir nih. Apa nih? Kan dari orang-orang yang awam sama TKJ yang atau bahkan adik-adik kelas 11
9 yang masih bingung nih mau nentuin jurusan. Oh, SMP. Ya, itu kan kalau tahu TKJ kan mungkin taunya kayak, "Alah, ini paling nanti bongkar pasang itu Kabel yang semacamnya kayak segala gitu." macam, terus cuma itu jaga warnet doang, terus cuma gini-gini doang." Nah, Jadi apa ya warnet? kayak gitu tuh menurut kakak nih, buat mereka pesannya tuh apa sih supaya TKJ tuh nggak cuma di bidang itu aja, nggak jaga warnet doang gitu. Sebenarnya ini sih mungkin mereka kepikiran juga karena beberapa persen lulusan Indonesia yang dari TKJ itu kan lebih mengarahnya ke situ mungkin. Tapi karena memang beberapa orang juga ada yang tidak ingin mengarah ke situ tapi mengarah ke hal lain, itu juga masih bisa. Jadi mungkin pesanku buat adik-adik SMP yang masih kelas 9 nih, kalau kalian ingin masuk TKJ itu bukan apa ya, bukan suatu hal yang rugi lah. Kalian masih bisa mendapatkan kayak skill-skill khusus. Jadi jangan salah loh, misalnya kayak staff-staff di luar itu, mereka ada yang nggak bisa sama sekali buka Word. Jadi buka aplikasi pun ada yang nggak bisa. Serius? Ya. Wah. Jadi kalian jangan baru denger loh ini loh. kalian jangan merasa kayak masuk sini kurang greget skillnya, kurang kayak gimana. Emang semuanya mulai dari awal-awal. Cuman yakinlah buat kalian itu nggak salah jurusan. Kayak kalian cari dulu kayak TKJ itu nanti tugasnya seperti apa. Emang tugasnya seperti apa, Kak? Nah, tugasnya jadi beda-beda bukan nih. nanti lulusannya kayak gimana, tapi isinya tugasnya. Soalnya waktu SMK itu pantangan pertama itu sebenarnya bukan semuanya sih, cuman tugas. Kalian kayak ngerjain tugas itu, kok tugasnya gini? Ini iya, apa betul. yo? Kayak nggak sesuai, pertama nggak sesuai yang kita pikirkan kan. Cuma kan akhirnya kita harus jalani itu. Nah, itu kan kayak kalian harus searching aja tugasnya orang multimedia itu ngapain. Kayak tugasnya misalnya ada tipografi atau misalnya ada videografi atau fotografi lainnya, ya kalian cari tugasnya itu seperti apa. Kalau misalnya tugasnya terlalu susah, cari jurusan lain sampai ada tugas yang kalian enjoy. Jadi bukan sekolahnya yang kalian enjoy, kayak kalian mengikutin kelasnya enjoy, tapi kalian ngerjain tugasnya itu enjoy. Soalnya nggak mungkin kayak aku nih staff IT tapi disuruh jadi kuli bangunan, kan nggak enjoy. Iya. Nggak sesuai sama passionnya gitu ya kan. Jadi kayak misalnya cari aja tugasnya, bukan cari materinya nanti dapatnya apa, cuman cari aja tugasnya nanti ngapain. Soalnya beberapa persen kalian lulus itu sih tugas sih awalnya. Soalnya kan memang SMK itu kan dari tugas kan. Iya. Nah, tapi juga kalau misalnya kalian dapat tugas juga, ya dikerjain. Ya harus. Ya sih, namanya Dikerjain. sekolah ada tugas kerjain gitu ya. Kalau misalnya nggak kalian kerjain ya sama aja. Kalian udah passionnya sama tapi kalian ngerasa kayak aku udah bisa ngerjain ini, cuman aku malas ngerjain, nggak usah kerjain gitu, kayak juga nggak imbang juga. Jadi mending jalannya beriringan, kayak passionnya sama bakatnya juga beriringan. Harus balance gitu ya. Kalau nggak balance nanti miring sebelah kan nggak enak. Iya sih, iya bener banget. Kalian aja kalau naik motor ban depan atau belakang bocor satu aja kan nggak balance Iya, ya. iya Nggak imbang. banget. Berarti besok yang satunya juga bocorin juga. Antara satunya dibocorin sama satunya dibenerin. Iya. Masa yang satu udah jelek, kalau satunya dijelekin kan Ya maksudnya kan biar susah sekalian. gitu ternyata. Kalau ada yang susah kenapa yang mudah gitu ya. Indonesia kenapa kalau ada yang mudah, kenapa nggak yang susah? Nah, beda-beda kan perspektif orang itu. Terus apa lagi ya? Udah nih kayaknya ini udah berapa menit ya, ini nggak lihat sih. Aku juga nggak lihat sih. Ini kelihatannya masih 20 menitan deh. Rasanya kayak udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrol. Mas Eri, tapi makasih loh udah mau datang ke sini. Oh, sama-sama juga sih. Tapi nggak begitu sibuk-sibuk kan hari ini? hari ini memang karena ada event tertentu kan dari kantor ngizinin juga. Jadi Gitu. modelnya instansi itu kalau kalian izin untuk hal tertentu pasti kalian diizinin kok. Jadi jangan kalian mikir kayak ini izin kantorku nanti diizinin apa enggak ya. Terus akhirnya kalian nggak datang. Lebih baik kalian berani ngomong dulu aja kayak izin. Buktinya kalau malah izin itu dari kantorku malah ini juga kayak ngasih izin terus juga mau ngajuin kerjasama juga sih mungkin kayak gitu. Jadi kan memang
sekarang ini yang banyak dicari itu lebih ke apa ya, ke SMK. Soalnya walaupun kalian di kantor yang besar kayak mereka nyarinya S1 dan S2, itu belum tentu loh mereka lebih pintar dari kalian semua. Kayak tadi contohnya mungkin dia pintar di bagian akuntansi dan lain-lain atau dengan Excel dan something gitu kan, tapi mereka belum tentu bisa mengoperasikan Excel dengan baik. Jadi kalian jangan lebih percaya diri aja sih sama brand ngomong gitu. Sama selalu belajar ya. Iya. Kalau belajar itu sebenarnya bukan selalu sih. Jangan lupa belajar. Iya. Kalian selalu belajar kalau misalnya enggak Capek, capek, ada capeknya juga gitu. masa belajar terus. Kecuali kalau belajar tapi di sampingnya itu ada foto idola kesukaan. Aduh. Misalnya ada Jihyo, aduh. Tahu. Iya. Mas Ari tahu dong. Saya Once. Itu Once. Soalnya di Semarang. Once. Enggak, di Semarang Once. Oke. Iya. Kalau di luar Once. Oke. itu udah ada pacar lo. Hah? Itu udah ada pacar lo. Loh, Jujur. kan ini kalau Iya, itu udah ada pacar loh. walaupun udah ada pacar kan tetap cowok kan boleh punya pacar lebih. Apa sih? Iya. Kan nggak ada limitnya, maksudnya kan Oke, masih oke, pacar. oke. Siapa tahu kan, siapa tahu. Oke. Aduh sih itu. Yuk, halunya jangan diterangin, malu. Iya. Cukup ya. Ya, ini udah ngobrol-ngobrol banyak, udah tadi udah kayak udah ngasih motivasi, inspirasi, udah nyeritain tentang pengalaman. Siapa tahu buat kalian yang nonton ini, buat dengerin ini, nanti bisa kayak istilahnya, wah mau nih sama kayak saya sama kayak Mas Ari gitu, bisa sukses, terus berhenti bucin juga. Siapa tahu gitu. Kalau misalnya ada adik kelas yang mungkin pengen tanya-tanya kan, nanti boleh lah kayak minta nomor WA saya. Mungkin nanti via Mbak Mutiara bisa lah. Iya, kenalan sekalian tanya-tanya ini kayak Tapi- gini gitu. Nanti aku kasih. Gitu. Tapi ini ya, minta nomornya saya, bukan kalian minta nomorku, tapi malah ngechatnya sama Mutiara terus-terusan. Itu modus namanya. Ini buat yang cowok ya kayak. Buat yang cowok. Oke. Kalau yang cewek pasti kan langsung follow IG. Oh, ya. Mau ngasih tahu IG-nya sekalian ya? Boleh sih. Oh, boleh. oke, silakan. Nanti mungkin bisa di follow kalau misalnya mau tanya-tanya juga boleh lewat IG. Karena mungkin kalau kalian udah duduk di bangku kuliah sama kerja, kalian kayak butuh namanya WhatsApp yang kedua. Oh. Jadi kalian kayak punya WhatsApp pribadi sama WhatsApp bisnis. Jadi beberapa pekerjaan bisa terbagi. Cuman kalau masalah Instagram kan itu kan publik kan. Semuanya bisa. Kalau misalnya nyari Instagramku sendiri boleh Ariela Dewi, L-nya double. Oke, itu ya. Oke, dicatat. Follow juga jangan lupa. Oke, cukup buat penonton semua. Kalau seumpama kalian mau tahu lebih nih, terutama gimana caranya Kak Ari nih buat berhenti bucin nih, nanti tanya aja sama orangnya langsung, oke? Langsung aja nggak apa-apa. Karena ini waktunya udah habis, kita tutup. Kak, tutup Kak. Buat kalian jangan lupa komen, Like, subscribe. Kita bakal tungguin kita karena kita bakalan balik lagi buat ngasih konten-konten yang lebih menarik lah. Kita bakalan datengin tamu-tamu yang lebih seru, kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Ya, terima kasih udah mau nonton dari awal sampai akhir. Aku Zizi. aku Tiara. Ini di podcast Suara 8 segmen Charlie. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Goodbye.